PKH untuk bank penyalur BNI dan BRI ini sudah cair hampir merata di beberapa daerah atau sebagian besar wilayah di Indonesia. Sedangkan ada dua bank lagi yang sampai saat ini memang belum terisi saldo untuk bantuan PKH tahap 4, yakni untuk Bank Penyalur Mandiri dan Bank BTN. Nah, kira-kira kedua bank ini, Bank Mandiri dan Bank BTN, kira-kira kapan ya cairnya atau saldonya masuk ke kartu KKS? Malam ini, ataukah mungkin besok, atau mungkin minggu depan? Nah, nanti kita akan juga menjelaskan terkait kartu KKS yang expired atau habis masa berlakunya di tahun 2021. Nah, silakan dicek masing-masing kartu KKS-nya apakah expired atau tidak. Bagaimana kabar selengkapnya? Jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar Sobat YouTube semua? Semoga Sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini, saya akan membahas beberapa informasi. Yang pertama mengenai alhamdulillah untuk PKH tahap 4 untuk Bank Penyalur BNI dan BRI ini sudah cair hampir merata di seluruh daerah atau wilayah di Indonesia. Sedangkan dua bank penyalur yang lain yakni Mandiri dan BTN, nah ini masih belum cair. Kira-kira kapan cairnya? Mungkinkah besok atau hari Minggu, hari libur, atau bahkan mungkin minggu depan? Nah, kemudian nanti akan kita bahas terkait kartu KKS, Kartu Keluarga Sejahtera, yang masa berlakunya sudah habis atau expired. Sudah lewat bulan 10 tahun 2021. Nah, kira-kira ini akan bermasalah atau harus ganti ya? Nanti akan kita bahas dalam video ini. Maka itu jangan kemana-mana. Sebelum kita lanjut, silahkan yang baru bergabung, di-subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya, agar Sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial, dan di-like apabila Sobat YouTube suka dengan video ini. Oke Sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasannya pada tema video kita kali ini. Nah Sobat YouTube, selamat untuk Sobat YouTube, khususnya para KPM Program Keluarga Harapan atau PKH, karena untuk bantuan PKH tahap 4 ini sudah banyak yang cair di berbagai wilayah daerah di Indonesia, terutama khususnya untuk Bank Penyalur BNI dan BRI. Nah, bagi KPM PKH yang merasa di daerahnya atau kartunya ini adalah Bank BRI dan Bank BNI untuk bank penyalurnya, nah silakan bisa dicek di ATM atau mungkin agen terdekat apakah saldonya sudah masuk atau belum. Nah, kalau saldonya sudah masuk, ya lebih baik, lebih bijak itu nanti tunggu atau bisa tanya ke pendampingnya apakah bisa diambil langsung atau mungkin harus nanti biasanya pendamping ada instruksi ya dari pusat untuk memfoto para KPM yang sudah melakukan transaksi, sudah mengambil bantuannya, uangnya di kartu KKS-nya, dan itu harus difoto untuk dilaporkan rekonsiliasinya ke pusat. Nah, kemudian masih ada dua bank ya. Sebenarnya ada 5 bank ya untuk bank penyalur PKH. Yang satunya ini ada Bank BSI, namun ini hanya di wilayah khusus Aceh ya. Jadi di sana alhamdulillah juga sudah cair untuk Bank BSI. Nah, yang akan kita bahas adalah 4 bank himbara, BRI, BNI, Mandiri, dan BTN. Nah, kebetulan untuk 2 bank himbara yang lain, yakni untuk BTN dan Mandiri, ini memang belum cair ya, atau saldonya belum masuk. Nah, ini harap bersabar ya untuk para KPM PKH yang merasa bank penyalurnya adalah Mandiri dan Bank BTN. Memang ini yang pertama dicairkan adalah untuk Bank BRI dan Bank BNI. Nah, jadi karena memang di wilayah daerah di Indonesia, KPM PKH ini banyak yang menggunakan bank penyalur BNI dan juga BRI. Sedangkan yang paling sedikit itu datanya itu adalah Bank BTN, ini yang paling sedikit bank penyalurnya di wilayah atau daerah tertentu. Nah, kalau daerah dampingan saya, ini kebetulan Bank BTN juga. Nah, sampai saat ini memang untuk Bank
kedua bank Mandiri dan BTN ini, terutama untuk Bank BTN, penyalurnya, ini kami belum mendapatkan SP2D atau belum mendapatkan kabar. Biasanya KPM itu bahkan malah mengabari pendampingnya bahwa jika saldo sudah masuk ke kartu KKS. Namun tetap ya, Sobat YouTube, selaku KPM PKH, lebih bijaknya untuk menunggu instruksi atau arahan dari para pendamping PKH-nya masing-masing, karena nanti mungkin ada hal terkait dokumentasi yang harus dikumpulkan di pendamping PKH-nya ketika KPM PKH mengambil uang atau mentransaksikan saldo bantuan PKH yang sudah masuk ke kartu KKS-nya. Nah, jadi itu ya Sobat YouTube. Kemudian kira-kira kapan ya Bank Mandiri dan Bank BTN ini? Nah, kita doakan saja semoga secepatnya ya. Bisa saja ya mungkin besok atau mungkin minggu, mungkin apa enggak ya saldo PKH itu masuk ke kartu KKS karena kan hari libur. Ya mungkin saja karena dulu pernah di tahun 2020 kalau nggak salah itu hari Minggu saldo PKH masuk. Jadi mungkin jika di pusat itu sudah melakukan transferin dari Bank Himbara, sudah memproses, nah bisa saja masih setelah beberapa hari bantuan atau saldo PKH itu baru bisa masuk ke kartu KKS atau ke rekening KPM PKH. Jadi prosesnya memang butuh waktu beberapa hari karena yang ditransfer itu kan se-Indonesia 10 juta keluarga penerima manfaat PKH, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kalau untuk minggu depan ya mungkin bisa saja karena memang ini ya bertahap ya seperti itu. Jadi beda bank, beda waktu petransferan, dan kadang beda daerah juga walaupun sama-sama Bank Himbara atau bank penyalur, ini terkadang waktunya berbeda. Nah, jadi itu. Jika belum cair bantuannya, itu nanti harap menunggu informasi dari pendampingnya karena pendamping itu hanya bisa mengecek di SP2D. Kalau memang namanya belum ada di SP2D, ya maka dari itu harus lebih bersabar lagi, mungkin nanti harus menunggu di SP2D di termin berikutnya. Jadi itu ya Sobat YouTube. Kemudian informasi yang berikutnya adalah terkait mengenai kartu KKS, kartu merah putih, kartu PKH yang biasanya untuk mengambil uang. Ini ada yang mungkin silakan dicek ya, ada yang mungkin sampai berlakunya tahun 2021. Nah, ini mungkin banyak yang bertanya-tanya di sini, ada yang expired bulan 10 tahun 2021. Nah, ini bagaimana? Apakah harus diganti? Apakah harus mengurus ke bank penyalur? Nah, jadi di sini jawabannya adalah tidak perlu ya untuk KPM PKH, karena khusus untuk kartu KKS ini tidak perlu diganti walaupun sudah expired. Nah, itu nanti akan secara otomatis langsung auto perpanjangan dari pusat. Nah, jadi itu ya Sobat YouTube. Tapi untuk kartu KKS yang expired, ini sebaiknya kalau mengecek saldo atau menarik tunai atau mencairkan bantuannya, ini sebaiknya di mesin ATM. Nah, itu informasinya sudah bisa kalau di mesin ATM. Kalau di mesin gesek EDC yang ada di agen-agen, itu nampaknya sistemnya belum bisa. Namun nggak tahu sampai detik ini sudah bisa atau belum. Tapi sebaiknya ya di mesin ATM kalau untuk yang kartu KKS sudah expired ya. Jadi informasinya seperti itu ya Sobat YouTube. Kemudian bagaimana, apakah bantuan Anda PKH tahap 4 ini sudah sesuai atau belum? Nah, jika mungkin merasa kurang sesuai, misal punya anak 2, ternyata yang masuk hitungan PKH-nya hanya 1 anaknya, nah ini bisa segera melaporkan ke pendamping PKH-nya masing-masing untuk segera dimutakhirkan. Karena saat ini kami juga melakukan pemutahiran tapi secara manual ya, melalui Google Form, melalui Excel ya. Jadi belum dibuka EPKH untuk pemutakhiran secara online. Jadi ya harap bersabar. Namun nanti jika pendampingnya mendapat laporan dari KPM yang mungkin kurang sesuai jumlah bantuan PKH-nya, nanti pasti akan ditampung untuk dijadikan bahan nanti untuk dimutakhirkan oleh pendampingnya agar bantuan PKH di tahap berikutnya itu nanti bisa sesuai. Demikian info dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.